Kabar panas untuk pensiunan PNS, penerapan single salary. Rupanya bikin pensiunan sejahtera. Kenapa bisa? Berikut informasi selengkapnya. Penerapan gaji single salary PNS rupanya bikin pensiunan sejahtera. Kok bisa? Nah, begitulah informasi terbaru terkait dengan single salary. Pemerintah berencana menggunakan skema single salary untuk pembayaran gaji PNS. Rencananya, penggajian PNS menggunakan skema single salary ini menjadi perhatian khusus pemerintah di tahun 2024. Wacana pemberian gaji PNS menggunakan skema single salary sudah mengaung sejak tahun 2023. Dalam skema single salary, nantinya PNS hanya akan menerima gaji tunggu saja. Satu jenis penghasilan dari single salary PNS merupakan gabungan dari beberapa komponen, termasuk gaji pokok dan tunjangan. Pada skema single salary, besaran gaji PNS paling utama ditentukan oleh grading. Skema single salary merupakan implementasi dari Undang-Undang ASN Nomor 20 Tahun 2024. Rupanya, skema single salary tak hanya membuat PNS sejahtera dan adil. Pensiunan PNS juga akan merasakan kesejahteraan dari skema single salary. Hal tersebut disebabkan karena skema single salary PNS sudah mengatur pemberian asuransi kesehatan, asuransi kematian, dan hari tua. Pemberian skema asuransi kesehatan, kematian, dan hari tua tersebut menjadi upaya dalam menjaga daya beli PNS usai pensiun. Atas dasar itulah, skema single salary PNS ini juga bisa membuat pensiunan PNS menjadi lebih sejahtera. Saat ini diketahui daya beli pensiunan PNS terbilang masih cukup rendah. Namun, skema single salary PNS hingga kini masih terus dikaji oleh pemerintah agar tidak membebankan APBN. Pemerintah saat ini sedang mengembangkan kebijakan reformasi terkait upah dan pensiun bagi pegawai negeri sipil. Kebijakan ini dijadwalkan akan mulai berlaku pada tahun 2024 ini, yang mencakup pengenalan skema gaji tunggal untuk aparatur sipil negara atau ASN. Dalam skema gaji tunggal ini, baik PNS maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K akan menerima hanya satu sumber penghasilan. Menurut Suharso Monoarfa, langkah ini diambil untuk memastikan keberlanjutan daya beli ASN setelah mereka pensiun. Dalam skema gaji tunggal ini, pensiunan ASN akan mendapatkan jaminan lebih besar karena adanya penyediaan asuransi kesehatan, asuransi kematian, dan dana hari tua. Jadi, gaji tunggal dalam sistem di mana ASN hanya akan menerima satu penghasilan, dan kebijakan ini diimplementasikan untuk memastikan kesejahteraan dan perlindungan finansial yang lebih baik bagi mereka setelah pensiun. Kebijakan ini akan mulai berlaku pada tahun 2024. Menurut dokumen yang dipublikasikan oleh BKN pada Agustus 2017, terdapat konsep single salary yang mengacu pada sistem upah
di mana pegawai negeri sipil hanya akan menerima satu bentuk penghasilan yang terdiri dari berbagai komponen pendapatan yang berbeda. Sistem single salary yang akan diterapkan akan terdiri dari unsur jabatan atau gaji dan tunjangan. Di dalamnya ada kinerja dan kemahalan. Penetapan tingkat atau grading dalam sistem ini akan digunakan untuk menentukan besaran gaji berdasarkan berbagai jenis jabatan yang ada dalam lingkungan PNS. Gaji merupakan imbalan yang diberikan kepada PNS sebagai penghargaan atas pekerjaannya. Sementara itu, grading adalah tingkat atau peringkat nilai atau harga jabatan yang mencerminkan posisi, beban kerja, tanggung jawab, dan risiko pekerjaan. Setiap grading akan dibagi menjadi beberapa langkah dengan nilai rupiah yang berbeda. Oleh karena itu, ada potensi bahwa meskipun dua PNS memiliki jabatan yang sama, mereka bisa menerima gaji yang berbeda. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa besaran gaji mereka bergantung pada penilaian nilai jabatan yang dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti beban kerja, tanggung jawab, dan risiko pekerjaan. Sementara itu, komponen tunjangan kinerja akan disesuaikan dengan pencapaian kinerja PNS dan berfungsi sebagai tambahan atau pengurangan dari penghasilan mereka. Tunjangan kinerja akan diberikan sebagai tambahan penghasilan jika kinerja PNS dianggap baik atau sangat baik. Di sisi lain, tunjangan kinerja dapat berfungsi sebagai pengurangan penghasilan jika kinerja PNS kurang baik atau buruk. Tunjangan kinerja ini setara dengan 5% dari gaji PNS dan diterapkan secara seragam di seluruh instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah. Dengan penerapan gaji tunggal atau single salary, pendapatan seorang pegawai negeri sipil hanya terdiri dari satu elemen dan tidak lagi termasuk tunjangan yang sebelumnya ada. Hal ini karena satu pendapatan ini mencakup gaji, tunjangan kinerja, tunjangan kemahalan, serta secara bersamaan.